Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik jamaah Masjid An-Nida MNC TV dan juga pemirsa yang ada di rumah yang hari ini baru saja menyaksikan acara ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah senantiasa menjaga kita untuk senantiasa taat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Kita mulai acara ini dengan baca suratul Fatihah. Kita jadikan sebagai doa. Doa untuk diri kita dan untuk siapapun saja yang sudah melakukan kebaikan dan kebajikan di jalan Allah, baik berupa amal ibadahnya, sedekahnya dan lain sebagainya. Semoga Allah balas, Allah ganti menjadi kebaikan yang lebih baik dari apa yang dia telah lakukan kepada orang lain. Dan juga ini sekaligus menjadi doa bagi kita, saudara kita, kerabat kita, famili kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang usaha, semoga Allah berikan jalan keluar dalam usahanya, Allah berkahi usahanya. Dan yang sedang mencari pekerjaan, semoga Allah mudahkan dalam mencari pekerjaan yang halal, yang berkah, yang membawa dia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga setiap doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini di hari Selasa ini kita berjumpa kembali dalam acara nikmatnya sedekah. Dan saya lihat jamaah wajah-wajahnya ini semuanya bercahaya, semua wajahnya. Ini wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Ya Rabbal Alamin. Saya lihat ada bapak-bapak yang pakai baju batik. Dari mana nih Pak? Balikpapan. Alhamdulillah. Nah pastinya juga ada dari wilayah-wilayah lain ya. Kami ucapkan selamat datang, salam silaturahim. Semoga kedatangan kita ke masjid yang Allah cintai dan kita cintai ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan pastinya hari Selasa ini kita membahas Al-Quran. Sebagaimana dijadwalkan oleh guru kita, setiap Selasa kita mengkaji Al-Quran dan tafsirnya. Lalu besok Rabu kita belajar hadis. Dan kalau kita bicara Al-Quran, beberapa minggu lalu Ustadz udah umumkan, insya Allah kita akan coba menghafal. Indonesia menghafal surah Al-Waqi'ah. Dan nanti siapa yang menghafal, dia bisa setoran. Nanti dia ikut audisinya. Dan siapa yang menang, insya Allah dia akan bisa berangkat umrah. Mudah-mudahan semua yang hadir dan pemirsa yang menonton, calon-calon yang akan bisa mengikuti umrah insya Allah. Siapa yang biayai? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para donatur-donatur yang memang melebihi rezekinya, lalu dia sedekahkan untuk kita semua. Tapi ngomong-ngomong, sudah sampai berapa ayat nih Al-Waqi'ah hafalnya nih? Oh, ada yang setengah ayat, hebat. Orang mas satu ayat dia setengah ayat. Alhamdulillah, ketimbang nggak sama sekali. Tapi alhamdulillah udah mulai banyak gitu ya. Yang entah di mobil, entah di rumahnya, dia sudah mulai. Dan bahkan ada beberapa majlis taklim yang minta ikut audisi baca surah Al-Waqi'ah, hafal surah Al-Waqi'ah, dan minta formulirnya. Ini menunjukkan betapa kita sangat semangat untuk mempelajari Al-Quran. Sebab kata baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran tersebut nanti datang kepadanya sebagai syafaat, sebagai penolong, dan bahwasanya amal ibadah kita lah nanti yang akan membantu kita ketika dihisab ada sesuatu yang cacat dia tampil. Kalaulah kita menghafal surah Al-Waqi'ah,
merupakan bagian dari Al-Quran, kita terus susah payah kita hafalin. Maklum kita yang tua-tua kayak apa, nggak kayak yang muda-muda. Ada pepatah kita di pesantren dulu, siapa yang cepat menghafal, cepat juga hilangnya. Siapa yang sulit banget menghafal, maka sulit juga hilangnya. Yang enak itu cepat hafal, oh susah juga hilangnya. Nah mudah-mudahan keikhlasan hati kita ingin membaca, memahami, mengamalkan, mengenal lebih dekat dengan Al-Quran menjadi wasilah. Allah kasih kita kecerdasan, Allah kasih kita kekuatan, bisa baca, menghafal dengan cepat, lalu lupanya lama juga dan bahkan gak pernah lupa. Bagaimana cara kita supaya gak lupa? Ya dibaca setiap hari. Betul gak Pak? Oh, kita dulu belum bisa baca Al-Quran, tiba-tiba Al-Fatihah udah bisa kita baca. Bahkan ada orang Pak yang gak kenal baca huruf Al-Quran, dia bisa hafal beberapa surah. Zaman dulu, orang-orang tua kita dulu belajar ngaji itu modelnya simaan. Simaan itu dengerin doang. Jadi ustadznya atau kiainya dia baca beberapa ayat, dia pejemin mata, dia dengerin tuh santrinya. Sampai di rumah dia coba ikutin lagi, dia mutolaah, dia murojaah, dia ulang-ulang terus. Sampai-sampai dia bisa hafal surah Yasin, dia hafal surah Al-Waqi'ah, dia hafal surah Al-Mulk. Ini surah-surah Al-Ma'thurat yang banyak dibaca dan dihafalkan dan banyak juga manfaat dan faidahnya. Dan ketika kita sodorkan dia baca Al-Quran, coba nyaji baca yang ini, dia nggak kenal. Ini huruf apaan melingkar-melingkar gini, dia nggak tahu. Tapi dia bisa baca dan dia bisa menghafalnya. Inilah kehebatan Al-Quran. Apalagi kita yang bisa membacanya dengan baik, membacanya dengan benar atau tartil, pasti akan lebih mudah untuk menghafalnya. Nanti apa yang kita baca ini Pak, akan menjadi syafaat penolong buat kita semua. Indah banget Al-Quran datang membantu kita. Oh ini si Fulan bin Fulan. Dulu pernah dia dengar Ustaz Yusuf Mansur mengajak untuk menghafal surah Al-Waqi'ah. Terbata-bata dia ngapalin. Karena dia kepengen banget umrah, bisa jadi surah Al-Waqi'ah wasilah untuk dia bisa berangkat umrah. Siapa sih yang gak pengen umrah? Siapa sih yang gak kepengen menunaikan ibadah haji? Tapi yakinlah Pak, segala kebaikan yang kita lakukan, kebajikan yang kita kerjakan, keikhlasan yang menjadi pondasi, niat karena Allah yang menjadi landasan pondasi awal, insya Allah mampu memberangkatkan kita menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan saja tidak hanya kita yang berangkat ke sana, tapi kita ajak anak cucu dan keluarga kita. Saling bergandengan tangan keliling Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Satu keindahan yang luar biasa. Allah kumpulkan kita di tanah yang suci bersama dengan keluarga kita. Wasilah dari Al-Quran. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan. Oleh karena itu, mari kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memohon kepada Allah supaya kehidupan kita dibersihkan dari dosa, dari salah, dan pada akhirnya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih hati kita, suci hati kita, diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita tunggu azan dengan sama-sama kita membaca kalimat istighfar dengan mengawali hari ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah kita melakukan ibadah salat subuh. Dan jangan kemana-mana, kembali lagi setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di nikmatnya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustadz Albar yang sudah memberikan mukaddimah buat pemirsa dan saudara yang hadir di Masjid An-Nida MNC ini. Tadi Ustadz Albar ngomong-ngomong tentang program umroh Al-Waqiah ya. Masya Allah ini emang di pesantren saya sendiri itu anak-anak SD kelas 1 kelas 2 udah pada pesen nomor. Ustadz daftarin dong nomor saya. Bukan cuma daftar nomor loh. Ada kewajiban menghafalkan suratul Waqiah. Jadi tatkala nanti diumumkan itu umroh Al-Waqiah, yang ngaruh nomor itu harus menunjukkan usahanya. Sehingga ini tidak disebut sebagai sebuah pengundian nasib, sebagai sebuah judi. Ada ikhtiarnya. Harus ngapal itu suratul Waqiah. Malah mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang menarik ya. Doa aja dulu pemirsa. Berdoa dulu mudah-mudahan manajemen dari MNC TV bukan cuma mengizinkan. Tapi mau memblow up acara ini gede-gedean. Sehingga jutaan orang nanti akan menghafalkan suratul Waqiah. Dan percayalah. Kalau sudah ngapal suratul Waqiah. Lalu kita kaitkan dengan ayat yang kita akan bahas ya. Kemarin Selasa kita lewat tuh nggak ngebahas tafsir ya. Kita sudah masuk ayat ke-22. Insya Allah kalau kita mau ngedawamin Al-Quranul Karim ya, kita dawamin itu namanya Al-Waqiah sebagai bahagian dari Al-Quran. Insya Allah apa yang menjadi kesulitan rizki akan terbuka betul. Ada SMS masuk kepada saya, Ustadz, kenapa sih? Kan Al-Quran itu 30 juz. Al-Quran itu 114 surah. Kenapa sih cuma 4 surah doang? Kan harusnya kita kafah. Iya bos. Kalau soal kafah memang juga harus kafah gitu. Tapi ada hadis juga. Sahih lagi hadisnya. Ya. Ma talafat alaikulubukum. Jadi bacalah Al-Quran. Boleh apa yang membuat hati kita jadi sejuk gitu. Ya, ada Guru Lutfi cerita ada seorang profesor doktor di bidang Quran, dia hafal Quran. Tapi kalau ngimamin baik subuh, maghrib, isya, itu demennya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu azizun alima anitum. Itu aja yang dia baca. Ketika ditanya kenapa kan Pak Prof hafal Quran, Kiai hafal Quran. Saya demen yang itu. Boleh aja gitu. Kalau saudara memang bisanya cuman kulhu, sebenarnya nggak ada salahnya juga. Nggak ada masalah. Yang masalah mah sama sekali kagak baca. Kagak ada di bacaan apapun, nggak ada gitu. Nah, tentu saja majelis nikmat dan sedekah mendorong saudara-saudara semua selain punya pakaian dalam. Itu kan pakaian dalam tuh. Yang sehari-hari nggak bakalan ditinggal. Yang namanya Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk nggak ditinggal. Tapi juga kita baca. Saban hari bangsa seperempat halaman mah gitu. Kalau kita satu hari satu halaman, maka insya Allah 604 hari selesai, khatam. Berarti 2 tahun, walaupun kurang. Kalau kita bacanya satu hari seperempat halaman, 4 tahun. Kalau kita bacanya satu hari 2-3 baris, berapa tahun? 6 tahun nih, nggak apa-apa dah, ya kan? Barangkali kita sibuk gitu, tapi yang ininya nggak ditinggal gitu. Yang ininya tidak ditinggal. Malah ini saya punya satu ide yang sudah disampaikan ke teman-teman dari nikmatnya sedekah, dan mudah-mudahan menjadi doa dari pemirsa bahwa saya bilang perhitungan hari pertama, kan 100 hari saya bilang. 100 hari ini nanti masanya sebab Al-Waqiah itu 96 ayat. Kita kasih waktu dah tuh teman-teman pemirsa semua ngapalin nih Al-Waqiah 100 hari. Dimana 4 harinya buat murojaah, buat latihan dan segala macamnya. Tapi perhitungan hari pertamanya tidak langsung hari ini. Tidak langsung besok, ada praknya dulu. Ada hari min sekiannya dulu. Nah tapi di hari min sekian yang mungkin akan berjalan 2 bulan dulu, 3 bulan dulu. Akan ada mudah-mudahan hadiah mingguan.
Kan yang kemarin naik sampai hari ini udah 51 hadiah umroh. 4 haji plus. Bunga tanggung-tanggung nih. Malah yang satu bilang, yang satu coba mana Ustadz Albar sini Ustadz. Yang satu bilang sama kita orang, Ustadz boleh nggak satu hadiah haji plusnya saya langsung kasih Ustadz Albar. Alhamdulillah. Nah, tahu nggak rahasianya saudara? Kenapa ada di antara pemirsa yang datang lalu bilang saya akan menyediakan satu umroh sama satu haji plus. Umrohnya silakan nanti buat peserta umroh waqiah. Tapi yang haji plusnya boleh nggak saya langsung kasih Ustadz Albar, subhanallah. Mau tahu nggak rahasianya kenapa? Ustadz Albar udah saya kasih tahu rahasianya kenapa. Silakan Ustadz. Ya pada saat Ustadz tembak itu semua, siapa yang mau kasih hadiah umrah silakan maju ke depan. Dan belakangan saya dipanggil sama Ustadz. Emang saya udah ancang-ancang dipanggil kagak. Mudah-mudahan kagak, dipanggil juga sama Ustaz. Panggil maju ke depan dan niat dalam hati insyaallah kita pun ikut bantu dan ikut berbagi kepada yang bisa hafal soal waqiah. Saya ikut bagian satu untuk hadiahin umrah. Baru niat doang tuh. Duit tuh belum ada Ustaz. Kan Ustaz yang bilang kalau nggak ada minta maaf aja. Baru niat, alhamdulillah enggak minggu, 1 hari kemudian datang salah satu jamaah. Lalu seperti Ustadz bilang tadi, ya sudah hadiah haji plusnya untuk Ustadz Albar aja Ustadz, boleh enggak? Ustadz bilang, ya sudah boleh. Saya alhamdulillah baru niat doang, belum jalanin. Nah itu sedekah tuh, sedekah kayak gitu, baru nawa itu. Nah sekarang saya bilang, yang pada ngelihat nggak usah ngiri. Kenapa nggak usah ngiri? Nah dia bertahun-tahun jadi Ustadz. Bertahun-tahun jadi Ustadz, kita tanya dulu, udah pernah pergi haji belum? Alhamdulillah belum. Nah itu dia. Lah Allah kemudian kasih kesempatan. Ada yang ngetrek dulu di sholat malamnya, ngetrek dulu di birrul walidainnya, ngetrek dulu di sholat berjamaahnya, ngetrek dulu ke masjidnya, baru sedekah menjadi gongnya. Ada yang begitu. Nah ya, yang begitu itulah yang kemudian sepertinya kilat gitu. Ngasih pagi, siang dibalas, ngasih siang, sore dibalas, ngasih sore, malam dibalas. Kenapa? Dia udah punya banyak di belakangnya. Seakan-akan itu sedekah seperti gong saja. Gong gitu. Tapi buat kita-kita orang yang baru hari ini sedekah. Baru hari ini juga sholat berjamaah. Baru hari ini juga kita tobat. Baru hari ini juga kita cium tangan sama orang tua. Baru ini hari juga kita minta maaf sama bini. Baru ini hari juga misalkan kita minta maaf sama anak yang kita sia-siakan. Barangkali kita kudu sabar gitu. Kita kudu sabar. Walaupun Allah mah gak begitu. Ya, Allah gak begitu. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Terserah Allah. Tapi hitungannya seperti itu. Ustadz Albar, alhamdulillah dapat berkahnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini contoh-contoh. Makanya pemirsa, ya di antara pemirsa kalau ada yang tamat-amat ikut umroh waqiah supaya dapat hadiah umrohnya, alhamdulillah. Tapi lebih alhamdulillah lagi kalau saudara tamat-amat ngebayarin umrohnya. Kenapa saya bilang? Karena itu juga akan membuka double-double rizkinya. Niat aja udah ngeberangkatin orang. Niat. Maka insya Allah Allah akan memergikan umroh saudara-saudara semua. Amin. Ya, Ustadz Albar makasih ya. Baik, insya Allah mudah-mudahan dibayar umrohnya tuh. Amin. Ya. Plusnya belum ada bininya emang. Insya Allah nanti hajinya udah ada lah. Insya Allah. Ya Ustadz ya? Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, belajar dari Ustadz Albar. Buat saudara-saudara yang sudah punya, yang masih punya orang tua, siang ini langsung datang ke orang tuanya. Atau hari ini sore atau langsung datang ke orang tuanya. Siapa yang masih punya orang tua? Subhanallah. Yang pada punya orang tua, ya. Begitu nanti selesai nikmatnya sedekah, langsung SMS ke dia. Ya afdol, antum datang kepada dia. Syukur-syukur dia belum pernah pergi haji dan umroh. Ya, nanti saya kasih tips setelah yang berikut ini. Bagaimana caranya, ya Allah membalas niat kita. Padahal baru saja berwujud niat seperti yang Ustadz Albar ceritakan. Sambil nanti kita di tengah-tengah kita membahas supaya terus jalan tafsir kita. Ayat ke-22 surah Al-Baqarah. Para pemirsa di rumah siapin itu Al-Qur'annya. Nanti kita sama-sama mengaji surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Dari alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Silakan yang lewat dulu. Bismillah.
Bismillah ya, jadi sedekah ini emang Masya Allah deh. Jangan kata udah keluar. Baru nawa itu nih, lewat gitu ya, ada musola, ya lagi dibangun gitu loh. Terus kita berhenti nih naik motor, kita berhenti. Terus kita berdoa sama Allah, ya Rob, panjangkan umur saya sampai gajian nanti. Umpama kata nanti saya gajian, saya akan beli deh 1 sak semen aja mah buat nih musola. Aduh Pak, itu malaikat udah langsung diutus tuh, set. Udah langsung diutus itu. Untuk kemudian ada keputusan dari Allah, apakah dia dibayar tunai atau dipanjangkan dulu umurnya sebagai pembayaran dari Allah. Kan pembayaran juga itu, betul gak? Dipanjangin umur sama Allah sampai nawa itu terlaksana, itu kan bayaran juga dari Allah. Atau dipelihara niat kita sampai eksekusi, itu pun juga bayaran dari Allah. Dan bahkan kalau saudara-saudara saya bilang dapat jackpot. Saudara dapat jackpot nih, dang gitu. Baru nawa itu pulang udah ada yang nunggu gitu. Assalamualaikum Ji, salam. Mana aja itu yang aneh tungguin dari tadi. Adi muter-muter dulu. Kemarin kan ente nganterin aneh, buat entenya dia. Subhanallah, begitu dibuka 500 misalkan. Harga semen misalkan, berapa sekarang semen? Sendok berapa sendok? 60 misalkan, ternyata dapat 600 gitu. Baru nawa itu. Saudara yang pada pengen pergi haji dan umrah. Coba dah berdoa atau nawa itu dengan begini misalkan. Ya Allah saya pengen banget berangkat haji sama umrah. Coba ngomong gitu. Ya Allah. Barang-barang. Ikutin saya. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha memiliki Ka'bah. Engkau yang punya Makkah. Engkau yang punya Madinah. Saya pengen banget berangkat umroh, berangkat haji. Kalau bisa umrohnya Maret ini. Ikut sama Ustadz Yusuf. Kalau bisa hajinya tahun depan. Ikut yang haji plus sama Ustadz Yusuf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali walhamdu lillahi rabbil alamin. Itu segitu aja udah hebat tuh. Tapi tuh doa masih egois. Ente berdoa buat diri sendiri. Itu masih belum hebat tuh. Masih belum ada sedekahnya. Kalau mau ada sedekahnya, nih doanya kita rubah. Ayo ikutin lagi. Pemirsa di rumah, ini bukan bercanda, ini serius. Jadi di rumah bener-bener doa. Teh manisnya taruh, kopinya taruh, apalagi nasi uduk ntar aja. Habis acara nikmatnya sedekah baru makan. Ikutin kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahalazim. Wa natubu ilaih. Ya Allah, Engkau kan yang punya Makkah. Engkau juga yang punya Madinah. Bukakan itu pintu buat saya, buat siapapun yang pengen berangkat ke sana. Kabulkan doa saya dan kabulkan doa siapapun yang ingin berangkat ke sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sedekahnya enggak di situ? Apa sedekahnya? Buat orang lain. Apalagi kalau saudara mengenal, misalkan ada orang datang, saudara nguping. Ya Allah, saya ini pengen pergi haji tuh, Masya Allah duitnya nggak ngumpul. Nah, saudara ngasih duit nggak bisa. Begitu tuh orang pulang, saudara ambil wudhu 2 rakaat, wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Lalu doain dia, waduh top. Tapi mau tahu nggak yang lebih hebat daripada itu lagi? Ini tingkatan yang ketiga, mau tahu nggak? Gimana caranya? Datang
Katanya pengen pergi haji ya? Iya betul. Udah ntar saya yang bayarin. Udah ntar saya yang bayarin. Subhanallah itu. Itu yang paling hebat. Maka yang paling hebat, sebelum datang kepada orang yang tidak saudara kenal, saudara datang kepada yang paling saudara kenal. Siapa? Ya emak bapak. Yang sudah melahirkan, yang sudah membesarkan. Datang ke paman, datang ke bibi. Datang ke siapa yang kira-kira kita ada 1, 2 budi ke dia. Nah, subhanallah itu. Sekali lagi saya tanya, pemirsa yang di rumah juga boleh ngacung. Pemirsa yang di rumah juga boleh ngacung. Enggak kayak orang gila, tenang aja. Ya. Insya Allah, siapa di antara ibu dan bapak yang masih punya orang tua? Pertama kita berdoa, mudah-mudahan orang tua kita panjang umur. Kita juga panjang umur. Kita masih bisa bakti sama orang tua. Kita bisa nenteng orang tua, tawaf di Baitullah. Kita bisa nuntun orang tua, sa'i, baina Safa wal Marwah. Kita bisa kemudian foto-foto di Masjid Nabawi, insya Allah. Nah, gimana cara yang paling hebat? 1, cara biasa adalah saudara berdoa. Oke? Cara hebat yang kedua, saudara doakan orang tua. Ya Allah, orang tua saya pengen pergi haji. Jangan sampai umurnya nyampe, belum pernah ngeliat Mekah. Belum pernah nginjak Madinah. Itu hebat. Tapi itu yang kedua. Level yang ketiga gimana? Yang paling tinggi. Saudara datang ke dia. Assalamualaikum mak. Nih pagi ini nih. Atau siang atau sore nanti pulang kerja sama istri. Sama suami, sama anak-anak. Berangkat. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mau ngasih gua haji ya? Kok emak tahu? Emak juga nonton. Emang malah lagi nungguin aja nih anak gue dateng nggak gitu. Di saat yang lain pada ngacung, dia malah berdoa, ya Allah saya punya anak, mudah-mudahan dia nonton. Mudah-mudahan dia nonton ya Rob. Dia datang mudah-mudahan kejadian. Emak tahu deh. Subhanallah. Tuh malaikat tuh senyum aja tuh, semua malaikat tuh. Senyum aja udah. Dan Allah akan membanggakan ente pada di hadapan para malaikat-malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak, mau berangkat haji? Mau banget. Insya Allah. Mak mau. Ya udah mak, insya Allah tahun 2012 ntar mak berangkat haji. Tapi kan mak gak punya duit. Tenang aja mak, ntar saya sama istri saya yang bayarin mak haji. Waduh, orang tua mana yang gak nangis deh. Yakin saya. Orang tua mana yang gak nangis ngedengar anak ngucap kayak gitu. Mak udah pergi haji? Belum. Mak mau berangkat haji? Mau. Ya deh, 2012 mak berangkat. Gak pakai ngantri. Soalnya nanti yang haji plus. Tapi kan mak gak punya duit. Ntar saya sama istri saya mak yang bayarin. Nangis tuh orang tua. Ya Allah nak. Mak tahu lo gak ada duit. Dari mana lo bayarin mak haji? Sedangkan utang lo sama emak aja belum lo bayar. Ya udah pagi-pagi pada nangis apa? Pagi-pagi pada nangis, tapi mudah-mudahan air mata ente pada yang keluar. Jadi saksi ya. Di hadapan Allah mudah-mudahan doa dikabul Allah. Nih orang-orang tua yang pada nonton TV udah pada berlinang air mata nih. Menanti ente pada pulang. Berani kagak nih ngomong? Enggak semua orang berani bos. Apa iya semua orang berani niat? Nah, ingat ketika saya umumkan tentang lelang sedekah 500.000. Belum tentu pemirsa yang ada di rumah itu bangun berdiri. Kenapa? Bisa jadi dia ngelihat duitnya nggak punya. Padahal kalau dia lihat Allah, mah tinggal ngucap. Tinggal ngucap. Tapi kita nih lusa. Ustadz bukannya kagak mau nih, tapi emak saya mah sama janji ingat benar. Itu maksudnya gimana? Ya ntar gue ditagih-tagih ya. Mantos ini loh. Ini 2012 nih. Katanya mau bayarin emak haji. Buat berniat aja takut. Bagaimana eksekusi? Buat niat saja tak. Apalagi eksekusi. Ini meniat aja, ngomong-ngomong aja. Datang ke guru-guru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Maret
2012 berangkat ya. Ente yang mau bayarin. Iya aneh Ustaz, masih kita jauh-jauh datang ke sini. Hah? Nggak bawa berita bagus, insya Allah aneh yang bayar. Masya Allah, serius tuh, serius, insya Allah. Tapi ada syaratnya Ustaz. Apa syaratnya? Ustaz doain kita nih supaya nanti bisa ngeberangkatin Ustaz. Allahu Akbar Pak. Dia akan jadi mesin tuh yang akan mendoakan Bapak pagi, siang, sore, malam. Coba. Beneran. Nggak diminta juga dia pasti doain kita tuh. Jangan sampai mati dulu ya Allah. Ntar aja mati kalau udah umroh. Ya. Jangan panjangin umurnya. Betul, betul gak? Nawa itu susah amat sih, ngucap. Nih besok nih ada yang ngejamu kita nih. Besok ada yang ngejamu kita. Sarapan pagi sama ayam bakar. Insya Allah. Nah itu kan baru niat. Lah iya namanya baru niat gitu loh. Saudara niat sholat Jumat di hari Jumat. Dapat pahala sholat Jumat. Wajar nggak? Ya. Tapi niat sholat Jumat dari hari Sabtu. Ini yang hebat. Betul nggak? Nawaitunya dari hari Sabtu. Kapan lagi nih Jumat ya Allah? Saya udah nggak sabar nih pengen Jumatan lagi. Subhanallah. Dapat niat sholat malam ketika saudara bangun sholat malam. Wajar nggak? Wajar bos. Yang luar biasa, saudara dapat niat sholat malam dari sekarang nih, dari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat ntar malam mau bangun malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Udah dapat udah, asal serius. Jangan sampai begini, yang penting gue udah niat. Nggak ada dong, harus ada getaran hati yang betul. Bahwa ente mau bangun malam. Jangan cuma niat. Insya Allah itulah dia sedekah. Baru nawa itu saja sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita ngajinya setelah segmen yang berikut ya. Ya silakan lewat dulu yang iklan. Buat pemirsa yang sedang menunggu penjelasan tentang rumah tahfiz. Hari ini saya membawa DVD dari sahabat saya Mbak Anik dan Mas Jody di Yogyakarta yang punya kurang lebih 6 rumah tahfiz. Tapi ternyata belum bisa ditayangkan hari ini, baru bisa besok. Jadi CD-nya tadi Ustadz Albar kasih ke studio, tapi ternyata baru bisa besok. Jadi saya pikir penjelasannya sekalian besok saja. Kita ngelihat tayangan VT dari rumah tahfiz. Contoh real betapa membuat rumah tahfiz itu insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Baik, kita ngaji dulu ya. Surah Al-Baqarah ayat 22. Pemirsa yang ada di rumah silakan buka Al-Qur'annya. Kita sama-sama mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda Alladzi ja'ala lakumul arda. Nah pemirsa lihat itu ada iramanya. Ada iramanya, ada ritmenya, ada bunyinya, ada suaranya. Ya. Jadi belajar Al-Quran itu mudah. Belajar Al-Quran itu gampang. Sebentar lagi akan ada CD audio ya dan DVD belajar murotal sama belajar tahfiz langsung dari saya. Modelnya begini belajarnya nih. Ada nadanya enggak? Alladzi ja'ala lakumul arda. Coba 1 2 3. Alladzi ja'ala lakumul arda. Yang ibu-ibu? Bapak-bapak? Jadi kami membuat CD audio, DVD ya untuk membimbing ibu dan bapak semua menghafalkan Al-Quran 1 hari 1 ayat. Dan ada bukunya juga yang bisa dipakai di seluruh sekolah atau di keluarga-keluarga insya Allah berangkat dari 1 hari 1 ayat.
Nah, buat ibu dan bapak yang pada kagak sabar nunggu bukunya, nunggu CD-nya, begini aja belajarnya. Ajarin anak, panggil anak, lalu ajarin sepotong-sepotong begitu ya. Insya Allah bisa hafal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a. Belum habis kita. Dengerin dulu. Firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Pak, Bu, kita mah jangan belagu. Yang nyiapin semuanya, yang nyiapin kebutuhan kita, yang nyiapin hajat kita Allah. Kalau saya bawa ini urusan ayat aman nawa itu kita, jadi benar juga. Ya, saya udah bilang dari awal penafsiran saya usahakan ke urusan kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak menyimpang karena kita punya guru. Kita kasih tahu guru kita, guru kalau saya ngomong kayak begini, kira-kira keluar nggak dari penafsiran ayat? Fadol? Ya sudah. Udah ada ijazah dari kita punya guru, jalan. Jadi bukan kita yang menyediakan. Karena bukan kita yang menyediakan, ya don't worry gitu loh. Aduh punya utang banyak ya, aduh. Dari mana judul? Kalau kita ngomong dari mana aja udah ngecilin Allah tuh. Emang Allah nggak bisa bayarin utang ente? Kenapa Allah nggak bayarin utang ente? Entenya nggak nyebut dia. Entenya nggak ngelibatin dia. Entenya nggak ngundang dia. Nggak kebayang. Nanyanya nanya otak aja. Kalau nanya otak nggak bakal kebayang. Susah penyakit saya mah sembuh. Juh, ngentengin Allah bener. Dia kata susah. Susah itu buat manusia. Kalau buat Allah mana ada yang susah? Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Begitulah kata Siti Maryam. Bukan meragukan Allah. Ini cuma curhatan dia. Ya Rob, apa iya saya bisa punya anak? Jangankan ketemu nikah, saya ditowel juga belum. Nggak ada satupun orang laki yang menyentuh saya. Tapi kemudian Allah menjawab. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Emang begitu hai Maryam. Kalau aku sudah mau menciptakan seseorang, ya begitu dah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah udah mau nyiptain seseorang, nah kun fayakun aja modelnya. Nah kalau bapak ibu punya kesedihan, ya Allah toko saya kebakar, apa iya saya bisa bangun lagi? Waduh jangan gitu pak, ngecilin Allah tuh, jangan begitu bu. Kayak nggak inget aja dulu bangunnya pakai apa emang? Iya juga sih, dulu gak kita bangun nggak pakai apa-apa. Nah, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Itu terusan tuh ayat. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini
kahai'atit thairi fa anfukhu fihi fayakunu thairan biiznillah. Lebih susah mana? Lebih susah mana orang yang udah punya penyakit kanker stadium 4 sembuh? Lebih susah mana nih? Dibanding sama Nabiullah Isa. Nabiullah Isanya aja udah mukjizat, betul nggak? Nggak ada laki, nggak ada suami, tidak terjadi koitus, tidak terjadi persetubuhan, jadi anak. Dianya aja udah mukjizat, beliaunya saja sudah mukjizat, masya Allah. Dan mukjizatnya mukjizat terjadi apa? Nabiullah Isa ya bikin burung-burungan dari tanah. Fa'anfukhu fihi, lalu ditiup sama Nabiullah Isa. Fayakunu tayran biidnillah, jadi burung beneran. Susah mana bayarin utang ente ama membuktikan kuasa Allah yang kayak begitu. Lebih susah mana membuat ente yang udah pada usia perkawinan 10-15 tahun jadi punya anak. Lebih susah mana? Lebih susah bikin burung dari tanah tuh. Asal bener-bener mau geber-geberan sholat malam, geber-geberan sholat duha, tos-tosan sedekah, nggak mungkin kun fayakun nggak datang. Wa ubri'ul akmaha, bahkan Nabi Isa ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bisa nyembuhin penyakit, yang buta bisa melek lagi. Bahkan wa uhyil mauta. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Dan dia kemudian bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Masa yang belum mati buat Allah susah untuk dihidupin beneran? Belum mati. Kadang-kadang kita masya Allah ngelihat yang pada nungguin, yang pada bergiliran mati. Yang ditungguin seger buger. Betul nggak? Semuanya biidnillah. Nah perkara tadi itu urusan kayak nawa itu yang saya bilang tadi. Jangan kita kecil hati. Tapi Ustadz, bener nih kalau saya niat membagiin haji orang tua saya nih hari, saya datang ke rumah orang tua saya bakalan bisa punya duit. Kan yang nyediain bukan ente bos. Nih ada ayatnya tuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Jangan-jangan malah Allah ngabulin bukan cuma orang tua. Sebab apa? Orang tuanya kemudian nangis, mencium dia punya ubun-ubun. Sini nak, dipeluk sama orang tua. Dicium. Saya merinding juga nih ngomong begini. Allahu Akbar, betul. Dicium mak kita. Mak doain, mak doain. Biar yang pergi bukan cuma emak. Tapi kamu, istri kamu, anak-anak kamu. Kita pergi mudah-mudahan dengan doa emak. Emak minta maaf. Udah lama gak ngadoin kamu pergi haji, pergi umroh. Emak doainnya supaya kamu bayar utang sama emak. Mungkin aja ini dialog sehari-hari. Mungkin. Kalau Allah kabulkan, bukan cuma urusan kita punya duit buat dia, tapi urusan kita punya duit beramai-ramai pergi. Nanti asik nih di depan pohon korma, di bawah pohon korma gitu ya. Begitu keluar dari Masjidil Haram, subuh-subuh. Ya, yang laki nungguin bininya, yang bini nungguin lakinya gitu. Di pintu keberapa kan suka janjian nih. Janjian ya Pak, di pintu keberapa gitu. Iya janjian. Begitu pada ngumpul Masya Allah. Dengan modal 2-3 real kita beli roti sama beli susu. Pakai teh gitu. Udah nikmat bener. Gak nyangka ya emak. Gak nyangka. Duh gitu. Gak tau gak? Ya rizki dari Allah. Gak nyangka ya emak. Bener gak nyangka. Subhanallah, makanya lo jangan sampai gak nonton MNC gitu. Promosi. Lah, orang tua yang pada nonton, yakin saya, mulai dari saya tadi ngomong aja udah doain anaknya. Betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu nih, bapak-bapak yang pada punya anak, ngucap nggak kira-kira dari batin nih? Mudah-mudahan anak saya termasuk yang datang kepada saya. Ngucap nggak? Bohong kalau dia nggak ngucap Pak. Beneran saya ngomong. Coba ya, habis dialog, habis segmen ini kita dialog ke floor. Habis segmen ini Ustadz Albar siap-siap. Kita dialog, diantaranya pemirsa ada Haji Salim nih yang membawa Kiai Haji Fuad Abbas beserta istrinya
yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sejak kecil buta matanya. Allahu Akbar. Ada di tengah-tengah kita. Haji Salim nanti berniat mengantarkan uang untuk program umroh tahfiz 2 orang. Subhanallah. Nanti kita dialog juga sama kawan-kawan TKW dari Hong Kong. Masya Allah nih. Jauh-jauh dari Hong Kong. Mereka datang ke tanah air. Nawaitu untuk membangun rumah tahfiz di kampung halaman asalnya di Ponorogo. Ya. Kita coba nanti dialog setelah jeda iklan yang berikut ini. Silakan. Ya, silakan berdialog. Kita shadaqallah dulu ya. Shadaqallahul azim. Ya, nih Haji Salim yang Haji samping. Salim yang mana ya? Ini Haji Salim. Ini, silakan Pak Haji. Ya. Berdiri dah. Kiai bisa berdiri Kiai. Kiai silakan. Ditut ya. Iya. Ini Haji Salim. Baik ya, silakan. Ya, Haji Salim silakan memperkenalkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Salim dari Indramayu. Istri saya pengen mengumrohkan anak-anak penghafal Quran dari PPA Darul Quran 2 orang. Uangnya ini Pak Ustadz. Subhanallah. Boyok cash nih ya. 35 juta Pak Ustadz. Berapa? 35 juta. 35 juta. Subhanallah. Iya. Ini buat anak-anak Darul Quran tuh maksudnya buat seluruh Indonesia. Ya bukan yang cuma di Darul Quran. Karena kita pakai prestasi, pakai kemudian kita termasuk nanti yang dari Ternate juga kita akan pilih. Insya Allah. Terus silakan. Dan saya minta doanya Pak Ustadz. Iya. Saya lagi membangun kios 180 meter. Yang sudah jadi pertama 300 meter. Sekarang lagi menghadapi yang 180 meter. Iya. Uangnya dapat dari jualan juga. Mudah-mudahan bisa Pak Ustadz. Mohon doanya Pak Ustadz. Kenapa enggak dipakai ini aja buat bangun? Enggak. Itu udah niat. Udah niat itu Pak Ustadz. Udah niat. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dari jualan saya. Agar bisa beli alat-alat bangunan, beli material. Siap. Buat bayar tukangnya ya. Baik, insya Allah. Itu ini yang sebelah dikenalkan coba ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Fuad Abbas dari Kecamatan Terisi bersama dengan Bapak Haji Salim. Bahkan istri Bapak Haji Salim itu semenjak belajarnya langsung pada saya. Subhanallah. Yang namanya Hajah Siti Aan Antimala. Kiai dari kecil katanya hafal Quran. Saya nggak hafal, istri saya hafal tuh. Oh, istri yang hafal, subhanallah. Yang hafal istri. Subhanallah. Istri ada di Istri belakang. ada, saya bawa ke sini. Ya, yang mana istrinya Kiai? Bisa berdiri? Namanya Siti Syuaimbah. Mana Bunyai, biar yang ini istrinya. Iya. Maaf, yang tidak bisa melihat istri. Iya. Oh. Bunyai tolong dikedepanin. Nanti kita minta doa ya pemirsa di rumah ya. Dari Ibu Nyai ini Masya Allah. Ke depan, dibantu ke depan. Masya Allah. Kiai ada pesantren di sana? Ada. Ada, Masya Allah. Ada. Pesantren tahfiz gitu? Tahfiz ada. Subhanallah. Jadi saya di sana pesantren Aribatul Mustafa. Aridatul Mustafa. Di sana ada pesantren tahfiz dan ada juga
ini sekolah formal. Oh, ada sekolah formal. Baik. SMP, SMK. Saya nanti mau minta izin Kiai istri biar ngedoain pemirsa ya. Amin. Boleh ya? Boleh. Ya baik. Makasih Kiai. Ustaz Albar ke Ibu Nyai. Silakan Haji Salim duduk. Ke Ibu Nyainya. Sama ke yang dari Hong Kong. Iya, baik. Bu Nyai, silakan diri Bu. Ya. Mohon doakan kita semua. Bu Nyai, barangkali sebelum membacakan doa, barangkali berkenan menghadiahkan bacaan Al-Quran Ibu Nyai buat kita-kita yang ada di sini, barang 1-2 ayat begitu. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang matanya maaf, saya ngomong nih gak enak, tapi ini menjadi sebuah dakwah yang pada melihat matanya mudah-mudahan bisa insyaf untuk mulai belajar membaca Al-Quran dan mau menghafalkannya, mau belajar isinya dan mau mengamalkannya. Ibu Nyai silakan dibaca dulu Al-Quran, terserah ayatnya, surahnya apa silakan. Mic-nya dideketin ke mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bu Nyai berkenan dialog sedikit? Berkenan ya. Namanya siapa Ibu Nyai? Nama saya Siti Syuaibah. Siti Syuaibah, Masya Allah. Boleh cerita sedikit perjalanan Ibu Nyai ngafal Quran? Saya menghafal Quran dari kecil, dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun? Iya. Masya Allah. Maaf Bu Nyai, maaf. Enak gak sih begini? Enak ya? Bu Nyai lahir emang udah begini? Saya lahir dalam keadaan melihat, cuman umur 3,5 tahun saya tiba-tiba habis bermain di halaman kerasa seperti ditusuk jarum gitu matanya. Jadi langsung sakit, langsung nggak bisa lihat gitu. Allahu Akbar. Terus kemudian orang tua ngajarin Al-Quran gitu? Iya, alhamdulillah paman saya ya yang ngajarin pertamanya. Nah terus umur 8 tahun, 9 tahun saya ada yang minta seorang kiai namanya Haji Subaita yang berada di daerah Kabupaten Lebak, Kecamatan Melingping. Itu saya diminta untuk diurus dan dibelajari ngaji, alhamdulillah sampai saya bisa gitu. Subhanallah. Yang sebelah siapa Bu Nyai? Yang sebelah saya santri. Oh santri, subhanallah. Bu Nyai terima kasih banyak. Sekarang tolong didoakan pemirsa yang ada di rumah dan kami-kami semua yang ada di Masjid An-Nida MNC ini supaya dibukakan hati untuk belajar Quran, dimudahkan untuk belajar Quran dan anak-anak keturunan kita semua juga menjadi ahli Quran insyaallah. Silakan Ibu Nyai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, saya mohon kepada Allah,
mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dan ada yang di sekitar sini yang ikut ngaji di masjid ini, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya untuk supaya belajar Al-Quran. Soalnya kalau Al-Quran itu semua penyakit, semua keresahan kita itu bisa diobati dengan bacaan Al-Quran. Amin ya Allah. Ya saya yang tidak melihat, ya Bu, ya terus terang saja, ya nggak malu, nggak sakit hati. Saya emang nggak melihat. Bisa gitu ya, bisa menghafal. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa melihat gitu. Subhanallah, amin ya Allah. Jadi moga-moga bapak dan ibu semua nanti pulang ke rumah ada keinginan untuk minimal untuk membaca. Kalau misalkan kan udah tua susah gitu ya, repot kena anak cucu gitu. Ya padu dibaca aja gitu, nggak apa-apa. Ya itu saja mungkin doanya dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nyai, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Haji Salim. Nanti kita masih ada dialog dengan beberapa tamu kita yang dari Hong Kong, terus ada dari Ternate insya Allah. Satu pelajaran berharga buat kita semua bahwa ternyata emang bukan kendala tuh. Yang kendala paling utama adalah kemalesan diri kita gitu. Kitanya males belajar, kitanya males ngapal. Ya kitanya nggak mau belajar, nggak mau ngapal, itu tuh yang jadi masalah. Dan Ibu Nyai kalau bahasa Cirebon apa? Kerso gitu ya. Kalau kerso mungkin bisa matur ke pesantren Darul Quran Haji Salim, dia ditemani sama Ustadz Rahimi. Mungkin langsung rekaman 1-2 juz gitu, biar nanti ada oleh-oleh buat pemirsa yang ada di rumah. Biar nanti CD-nya juga kita ikut jual. Oh dijual Ustadz? Ya dijual lah. Duitnya buat pembibitan penghafal Quran. Insya Allah nanti juga dikembalikan kepada pesantrennya Pak Kiai lagi. Ya saya suka begini, bikin, jual. Nah jualnya itu buat sedekah kan. Kita belinya juga redo. Karena kita tahu beli CD-nya itu buat sedekah. Haji Salim nanti kalau berkenan, kalau ada waktu hari ini langsung saja dengan Ustadz Rahimi berangkat ke kita punya radio di pesantren, terus rekaman di sana. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dengan dialog kawan-kawan TKW dari Hong Kong ya. Tapi setelah yang satu ini silakan langsung. Iya baik. Silakan Mbak dari TKI Hong Kong ya, silakan. Ya silakan berdiri aja 4-4-nya. Ya. 5-5-nya berdiri. Iya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, Yusri silakan berdiri. Iya, silakan Mbak, bangun. Iya. Masya Allah, nih dari Hong Kong beneran nih? Iya, insya Allah. Di sana udah berapa tahun? Alhamdulillah kira-kira semuanya lebih dari 5 tahun. Antara 5 sampai 10. Antara 5 sampai 10 ya? Iya. Gimana kabar TKW di sana? Alhamdulillah kawan-kawan yang di sana semakin semangat Ustadz, insya Allah. Gitu ya? Iya. Coba dong cerita sama pemirsa, udah ada belum di sana pesantren tahfiz? Pakai bahasa Cina Ustaz. Boleh membuktikan ya. Bahasa Mandarin. Bisa bahasa Hong Kong? Bisa. Coba. Ini artinya apa kabar gitu ya. Nanti jawabnya Lehoma gitu, apa kabar. Terus nanti jawabnya ho gitu. Oh gitu ya. Saya coba ya. Ya ayo. Lehoma. Oh. Bagus sekali, kayak udah hafal. Iya gitu, kira-kira. Oh gitu ya, subhanallah. Mbak, apa nawaitu teman-teman Hong Kong katanya mau bikin rumah tahfiz di mana, cerita coba. Di sini kebetulan kami semua ini dari Ponorogo ya, Jawa Timur, dan kami berniat untuk mendirikan rumah tahfiz yang ada di Ponorogo, dan di sini kami hanya memulai dari nol. Jadi niatnya hanya kita ingin bagaimana agar anak-anak dan kawan-kawan yang ada di Ponorogo agar juga bisa semangat untuk menghafal Al-Quran. Jadi bukan karena kita sudah hafal atau apa, bukan, tapi hanya semangatlah yang kami miliki dari nol. Dan jadi sebelumnya bukan hafizah ya? Belum. Tapi bisa baca Quran? Insya Allah. Mau tanya nih, sekarang kan pakai jilbab ya, bagus-bagus nih ya. Di Hong Kong begini nggak?
Iya, alhamdulillah, dan alhamdulillah majikan saya waktu itu muslim, Pak Ustadz. Oh. Iya. Jadi walaupun orang Hongkong ada juga yang muslim. Masya Allah. Iya. Ada cerita menarik gak ya di sana selama di Hongkong? Cerita menarik sih banyak sekali ya, yang berhubungan dengan dakwah kawan-kawan yang ada di Hongkong. Misalnya kalau di sana itu kita bisa berorganisasi. Jadi dengan berorganisasi kita bisa belajar ketika hari Minggu, karena kita punya libur setiap minggu sekali. Hari Minggu kita bisa libur dan belajar bersama kawan-kawan di organisasi. Dan bahkan saat ini bisa dibilang lebih dari 100 organisasi kawan-kawan TKI yang ada di Hongkong gitu. Subhanallah. Iya. Berapa jumlahnya TKW di sana sekarang? Indonesia saat ini kira-kira 130.000. Ya. Subhanallah. Ya. Mbak siapa namanya? Saya Triwahyuni. Yang sebelahnya siapa namanya? Jadi saya Ustaz. Oke, nama saya Ima Resmayanti. Nihao ma. Oh. Nama saya Erinawati. Isnawati ya. Sebelahnya? Nama saya Erni Yusnita. Erni Yusni. Sebelahnya lagi? Dan yang paling kiri ini adalah ibu kita yang menyemangati kita untuk membuat rumah tahfidz ini, yaitu Ibu Sri ya. Coba, ini seperti itu keluarga sama saya nih. Kalau saya ke Hongkong, Yusri ini yang nemenin naik bus, naik kereta, Masya Allah. Yusri udah berapa tahun di Hongkong? Saya Deketin mic-nya. 7 tahun di Hongkong, cuman saya udah 3 tahun. Mic-nya dideketin. Saya dulu kerja di Hongkong 7 tahun. Oh. Cuman saya sudah pulang ke Indonesia sejak 3 tahun yang lalu. Udah pulang ya? Bisa, Tapi iya, suka udah. pulang balik ke Hongkong? Alhamdulillah. Subhanallah. Katanya jadi emaknya anak-anak di sana. Iya banyak ya. Nenek bahkan. Kita hadiahkan Fatihah yuk. Biar nawaitu teman-teman ini diluruskan dan dimudahkan oleh Allah. Mereka yang mengaku bukan siapa-siapanya Al-Quran, bukan penghafal Al-Quran, dan baru ya berinteraksi dengan Al-Quran, tapi mereka berkenan untuk mendidik anak-anak di kampung asalnya Al-Quran. Mudah-mudahan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk perjuangan kawan-kawan semua dan perjuangan kawan-kawan di seluruh tanah air dan di seluruh mancanegara yang pada mau membuka rumah tahfidz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Bu, saya pengen minta didoain juga dong buat istri saya ya. Aminin doa saya ya. Istri saya lagi ngelihat, dan doa ini mudah-mudahan kembali kepada ibu dan bapak semua. Semoga yang pada hamil nanti juga lahir dalam keadaan yang sehat dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim. Istri saya sedang hamil yang kelima. Mudah-mudahan ya Allah hamilnya ini jadi ibadah buat dia. Ibadah buat saya dan ibadah buat anak-anak yang membantu dia. Ya Allah ya Rahman Rahim. Mudah-mudahan selama hamilnya tidak ada rasa sakit kecuali Engkau membelainya ya Allah, menghiburnya, memberikan kesabaran, dan bahkan meringankan dan menghilangkannya. Ya Allah ya Rahman Rahim, istri saya udah 2 kali sesar. Pengennya sekarang lahirnya normal. Tapi ya Allah penuh resiko lahir normal ini. Tapi dengan kun fayakun darimu ya Allah. Istri saya berkeras. Dia lagi rajin sholat malam, lagi tambah rajin sholat duhanya, tambah rajin baca Qur'annya, tambah rajin sholat sunnahnya ya Allah. Pengen lahir normal tanpa sesar. Gak pengen disteril karena umurnya masih 25. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan pada saat nanti dia melahirkan, jahitannya yang lama gak robek, gak ada pendarahan hebat. Engkau muluskan ya Allah, Engkau mudahkan persalinannya, hingga anak kami yang kelima ini lahir dengan sehat, selamat, panjang umur, normal ya Allah, cakep kayak abang-abangnya, kayak kakak-kakaknya. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan yang kelima ini pun kami nawaitu wakaf anak kami ini menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan Engkau ridha ya Allah, lahir dari anak-anak kami, anak turunan yang hafal-hafal Quran. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan semua yang mendoakan mendapatkan ridha-Mu ya Allah dan berkah-Mu. Dan semua ibu-ibu yang pada hamil yang mendoakan, mudah-mudahan balik doa ini kepada mereka semua. Para suami yang istrinya pada hamil, mudah-mudahan kembali lagi pada dia juga punya istri.
Orang-orang tua yang anaknya pada hamil, mudah-mudahan kembali lagi pada anak-anaknya juga ya Allah. Buat mereka-mereka yang belum hamil, sedangkan dia mendoakan istri saya, mudah-mudahan Engkau kasih keberkahan, dia bisa Engkau jadikan hamil. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Makasih istri saya nonton di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi obat buat istri saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi besok. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan kita membahas tentang rumah tahfiz. Buat jamaah Masjid An-Nida yang belum ngisi formulir ngapal Al-Waqiah, silakan diisi karena nanti udah mau diketok palu kapan dimulainya perlombaan musabaqah. Ya, nanti begitu salam jangan pada langsung bangun ya. Nunggu nanti acara benar-benar sampai selesai. Ila liqa, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.